Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikru Mafar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan KTUan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Iskarimah dari kelas C4 dengan NIM 202101030096 akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 1. Nur Aflam Muzakka yang akan menjelaskan tentang materi pengertian arsip dan fungsi arsip. Yang kedua, Maulidia Rafiko Hanis yang akan menjelaskan tentang pengertian penyusutan arsip dan tujuan penyusutan arsip. Dan yang ketiga, saya sendiri, Iskarima, akan menjelaskan tentang cara penyusutan arsip. Sebelum kita ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara Nur Aflam Muzakka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aflam Muzakka. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Iskarimah dan Maulidia Rafiko Hanis. Di sini saya dari kelompok 6 yang kebagian materi yang berjudul penyusutan arsip guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dan KTUan. Dosen pengampu kami yaitu dosen Fikru Mafar MIP. Dan saya di sini akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul pengertian arsip dan fungsi arsip. Yang A yaitu pengertian arsip. Di Belanda, arsip dikenal dengan istilah arsif, dan di Inggris dikenal dengan istilah records. Di Yunani dikenal dengan istilah arse, dan di Amerika dikenal dengan istilah archivus. Dari semua istilah dari arsip memiliki arti yang sama, yaitu catatan yang tersimpan. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Dalam terminologi lembaga non-pemerintah, arsip dikenal sebagai dokumen. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun isi undang-undang terekam dalam bentuk corak apapun dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Di sini ada dua menurut Kamus Administrasi Perkantoran dan Arma Internasional. Yang pertama, menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Delianggi, arsip merupakan kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis, terencana, karena mempunyai nilai guna yang dapat ditemukan ketika dicari. Jadi, pada intinya arsip ialah himpunan-himpunan lembaran tulisan yang memiliki nilai guna ketika dicari. Dan menurut Arma Internasional, menyebutkan arsip adalah informasi yang tersimpan
dengan media atau karakteristik tertentu yang dibuat atau diterima oleh organisasi sebagai bukti bentuk operasi dan memiliki arti atau nilai yang membutuhkan referensi untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu yang B, fungsi arsip. Pengelolaan arsip yang baik perlu dilakukan karena arsip memiliki banyak fungsi. Di sini banyak sumber-sumber sebagai sumber informasi. Arsip dapat dimanfaatkan untuk kepentingan. Di sini yang saya paparkan ada 6. Yang pertama yaitu mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan dalam tingkat manajerial manapun pasti membutuhkan informasi. Ketersediaan informasi yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi dapat mendukung tercapainya tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, menunjang proses perencanaan. Upaya pencapaian ini akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk memperkirakan kondisi yang akan datang. Untuk menyusun sebuah perencanaan dibutuhkan banyak informasi yang mendukung tercapainya suatu tujuan. Itulah perencanaan. Yang ketiga, mendukung pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, dibutuhkan informasi terekam tentang rencana yang telah disusun, hal-hal yang telah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat pembuktian. Institusi pengadilan akan menghasilkan banyak informasi terekam yang dapat digunakan kembali oleh pengadilan tersebut. Yang kelima, sebagai memori organisasi. Seluruh kegiatan organisasi, baik berupa transaksi, aktivitas internal maupun keluaran yang dapat dibuat organisasi dapat direkam dalam bentuk arsip. Yang keenam, dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi. Kegiatan politik dan ekonomi akan menghasilkan dan membutuhkan informasi. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Saudara Nur Afla Muzaka yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maulidia Rofiko Hanis yang akan menyampaikan tentang pengertian penyusutan arsip dan tujuan penyusutan arsip. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Rofiko Hanis akan menyampaikan sedikit tentang pengertian penyusutan arsip dan tujuan penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah atau volume arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa penyusutan menyangkut hal-hal berikut, yaitu penyusutan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna primer maupun nilai guna sekunder, memindahkan arsip yang frekuensi penggunaannya sudah sangat jarang dari unit kerja ke record center, menyerahkan arsip bernilai historis tetapi tidak bernilai guna primer ke badan yang berwenang, mengalih mediakan dari arsip kertas ke media lain. Yang berikutnya, tujuan penyusutan arsip, yaitu untuk menghemat tempat, peralatan, dan biaya menggunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja, memudahkan pengendalian arsip yang tercipta,
mempercepat dalam penemuan kembali, menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen yang mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Maulidia. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang cara penyusutan arsip yang akan saya jelaskan sendiri. Cara penyusutan arsip. Penyusutan arsip dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melihat apakah arsip tersebut memiliki JRA. JRA adalah jadwal retensi arsip. Apabila arsip tersebut memiliki JRA, penyusutan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara pemindahan arsip inaktif, yang kedua dengan cara pemusnahan arsip, dan yang ketiga dengan penyerahan arsip statis. Inaktif dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan antara lain: yang pertama, pemindahan arsip inaktif pada unit pengolah atau unit kerja di dalam organisasi menjadi tanggung jawab kepala unit kerja masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang diarsipkan atau yang dipindahkan. Yang ketiga, berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan kepala unit kearsipan. Yang keempat, pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip melalui kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif, dan penataan arsip inaktif yang dipindahkan. Yang kelima, arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dilakukan dari unit pengolah atau unit kerja ke unit kearsipan. Kedua, pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan dari unit pengolah atau unit kerja ke unit kearsipan, dilakukan berkoordinasi dengan unit kearsipan di tingkat lembaga kearsipan. Yang kedua adalah dengan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah salah satu dari kegiatan penyusutan arsip yang bertujuan untuk mengurangi jumlah arsip. Arsip yang akan dimusnahkan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki nilai guna. Yang kedua, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Yang ketiga, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang untuk dimusnahkan. Yang keempat adalah tidak berkaitan dengan penyelesaian proses atau suatu perkara. Yang ketiga, dengan cara penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis dilakukan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Penyerahan tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Kriteria arsip yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan adalah memiliki nilai guna yang telah habis retensinya atau berketerangan dipermanenkan pencipta arsip sesuai JRA. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyerahan arsip statis, yaitu sebagai berikut. Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh satuan kerja kepada LKPT dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan telah habis retensinya dan atau berketerangan dipermanenkan sesuai JRA. Yang ketiga, penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja. Yang keempat, arsip yang tercipta pada saat penyerahan arsip wajib disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta diperlukan sebagai arsip vital. Pada para presentator yang telah menyampaikan semua materinya dengan sangat baik. Kesimpulannya adalah arsip adalah informasi yang diciptakan, diterima, dan dipelihara oleh organisasi atau perorangan sebagai bukti dan informasi untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi kerjanya. Fungsi arsip ada 6, yaitu 1. Mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan sebagai alat pembuktian, sebagai memori organisasi, dan dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi.
Cara penyusutan arsip ada 3. Yang pertama, pemindahan arsip inaktif. Yang kedua, pemusnahan arsip. Dan yang ketiga, penyerahan arsip statis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.